sering pakai topi dia kerja, pakai jaket, dia punya topi, badannya agak gempal. Jadi kita lihat aja nanti kalau apabila teman kita datang kita ngangkat topi berarti benar itu targetnya. Polisi mengepung ruko yang digunakan untuk tempat transaksi pemesanan berbagai jenis dokumen negara di kawasan Jalan Sunter Agung, Jakarta Utara. Hei, ini barang apa? Jangan, betul. Udah dapat. Dari mana kau dapat? Bukan, Pak. Udah, bawa mobil. Berbagai jenis surat dokumen negara yang dipalsukan ditemukan di sini, mulai dari SIM, STNK, BPKB hingga ijazah, bahkan akta cerai. Pelaku yang belakangan diketahui bernama Imam Sofyan ini tak lain adalah seorang residivis. Pria berusia 25 tahun ini ternyata pernah mengalami dinginnya dinding penjara pada tahun 2013 karena kasus yang sama. Namun rupanya, kerasnya tempaan di balik jeruji besi tak lantas membuat ayah dua anak ini jerah. Edit gambar, saya main warna, saya print gitu loh, dengan pakai kertas yang khusus gitu loh. Pertama saya kerja sama kawan saya, tapi selesai itu saya kerja otodidak aja gitu loh. Waktu itu saya cuman kerja dia, cuman hanya temenin dia. Jadi awalnya kan dia buka kios, ngepel, nyapu kiosnya dia aja gitu. Kalau pagi saya buka, saya nyapu, saya ngepel. Terus saya juga sedikit banyaknya saya minta ajarin cara-caranya untuk di komputer gimana caranya. Sedikit banyaknya saya belajar sama dia gitu. Pria yang hanya sekolah sampai kelas 1 SMP ini mengaku bahan baku pembuatan SIM serta KTP palsu ia peroleh dari para pencopet. Inilah yang menjadikan KTP serta SIM buatan Imam nampak seperti asli. Kalau untuk kerjasama ya saya emang suka ini, mereka juga pun saya nggak tahu barang dari mana itu KTP atau SIM-nya itu dari mana, saya terima aja, saya beli gitu loh, belangko lah gitu. Kalau untuk privasinya dia kerja copet saya kurang tahu gitu Mbak, tapi yang jelas dia sering ngasih, ada KTP, ada KTP 5 biji kan, dia lu dari mana KTP ini, nemu alasannya seperti itu nemu, tapi kalau per hari dia kerja ya emang dia penganggur gitu. Berapa satu KTP? 50.000 doang saya beli, satu biji itu 50.000. Keuntungan yang diraup Imam berkat kepiawaiannya dalam memalsukan sejumlah dokumen negara mencapai 30 hingga 50 juta rupiah dalam sebulan. Besarnya omset ini karena Imam mendapatkan order pembuatan berbagai jenis dokumen negara telah menjangkau hingga Kalimantan dan Sumatera. Sebagai contoh, satu BPKB mobil untuk pesanan keluar Jabodetabek dihargai sebesar 5 juta rupiah. Sementara untuk satu STNK mobil palsu dikenakan sebesar 2 juta rupiah. Harga ini jelas berkali-kali lipat lebih mahal dari biaya yang diterapkan secara resmi. Kalau kurang lebih saya modal itu sekitar 7 juta buat alat cetak doang sih. Kalau untuk buat beli mobil itu harga sekitar 5 juta. BPKB mobil 5 juta? Iya. Kalau motor? Motor 3 juta. Kalau STNK mobil? 2 juta. Motor? 1 juta. Cukup sekali memang ya. Kalau SIM? Kalau SIM itu dari harga 500 sampai 1 juta. Kalau ijazah variasi aja Mbak. Kalau ijazah SMA saya tembak harga 800.000. Kalau ijazah sarjana saya 1,5 atau 2 juta. Laris manisnya usaha Imam Sofyan ini
Tentunya karena berbanding lurus dengan tingginya permintaan oleh orang-orang yang mencari jalan pintas untuk memiliki kendaraan pribadi. Tak peduli apakah kendaraan itu hasil curian atau yang masih bermasalah dalam kepengurusan surat-suratnya. Berdasarkan data kepolisian, pemalsuan surat kendaraan bermotor kebanyakan menimpa kendaraan hasil kejahatan. Pulau Jawa adalah wilayah yang memiliki angka kasus curanmor paling tinggi. Jelas paling tinggi kasus curanmor daerah Pulau Jawa ya. Karena memang di Jawa ini manusianya paling banyak. Kemudian tingkat ekonominya sudah baik, banyakan bagus. Juga diimbangi dengan hedonisme yang tinggi juga. Ada yang mampu beli motor dengan cash atau kredit, ada juga yang pengen motor tapi tidak punya duit. STNK ini dibuat dari bahan kertas khusus, ya, yang di mana di dalam kertas tersebut ada serat-serat sebagai pengaman.